Selamat pagi, nama saya Siska Surya Panggabean. Saya adalah guru di SMK Bunda Mulia Jakarta, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada hari ini, Senin 29 Agustus 2022, saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan saya yang pertama. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke. Siap. Beri salam. Selamat pagi, Bu Siska. Ya, selamat pagi anak-anak, silahkan duduk. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa ya. Ibu lihat semuanya lagi semangat ya. Iya. Oke, harus semangat belajarnya setiap hari, harus semangat. Apalagi ini masih pagi, harus semangat pagi. Oke, sebelum kita lanjutkan, Ibu absen dulu ya. Caroline. Oke. Ellen. Gracia. Jessica. Semua hadir ya, 100% ya, hebat anak-anak kelas ini ya. 11 AKT, syukur ya hari ini semuanya hadir, semuanya berarti dalam keadaan sehat. Oke, kita mulai aktivitas kita hari ini, kita berdoa. Tadi pas Ibu di depan, Ibu lihat yang paling duluan nyampe di kelas, Mustika. Nah, jadi hari ini yang pimpin kita dengan doa adalah Mustika. Silahkan Mustika. Putra dan Roh Kudus, amin, amin. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, Ibu mau mengingatkan dulu pelajaran kita minggu kemarin. Ya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Oke, silahkan. Jenis pajak. Jenis-jenis pajak, pintar. Benar nggak jenis-jenis pajak ya? Benar. Oke, jenis-jenis pajak itu ada apa aja? Siapa yang bisa? Oke, apa aja nak? PPH, PPN, sama pajak penjualan barang mewah, sama BM, sama pajak daerah, sama PBB. Oke, jadi ada berapa itu? Jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia? Ada 6. Ini sebagai kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi kita ya. Jadi di kompetensi dasarnya menganalisis data pembuatan SPT pajak penghasilan pasal 21. Nanti di kompetensi dasar bagian prakteknya melakukan perhitungan pajak penghasilan PPH pasal 21. Oke. Nanti indikator pencapaian kompetensinya yang pertama menelaah berbagai pengurang penghasilan bruto pajak penghasilan pasal 21. Yang kedua, menganalisis jumlah PTKP berdasarkan status PTKP-nya. Nanti kita akan belajar hari ini ya. Jawab, diskusi, penugasan, serta tayangan PPT, maka peserta didik mampu. Ya, jadi setelah belajar ini, anak-anak 11 AKT harus mampu ngapain? Oke ya. Yang pertama, menelaah berbagai pengurang penghasilan bruto PPH pasal 21 dengan tepat dan benar. Ya, Nak. Jadi selain tepat, benar, tepat dan benar. Yang kedua, menganalisis jumlah PTKP berdasarkan status PTKP dengan tepat dan benar. Yang ketiga, mengaitkan jumlah PTKP dengan perhitungan PPH pasal 21 dengan tepat dan benar. Berikutnya, anak
anak-anak ibu tadi sudah tahu tujuan pembelajaran perhitungan PPh pasal 21, kenapa kita harus belajar perhitungan PPh pasal 21. Sekarang ibu akan memberikan satu video dulu. Bayangkan, ketika negara ini menjadi negara besar yang menurutnya memahami akan pentingnya pajak. Bayangkan ratusan sekolah yang dibangun setiap tahunnya, ribuan siswa yang terjamin pendidikannya, jutaan guru yang terjamin kesejahteraannya, dan ratusan juta penduduk menikmati hasil pembangunan. Bayangkan jika semua jalan menuju Indonesia maju seperti alunan muslim. Suara langkah kaki kecil memasuki gerbang sekolah, tarikan dayung sampah menuju tempat rimba ilmu, dan kalimat sepeda kecil menerjang gerimis hujan. Simfoni yang berkelanjutan untuk menanamkan kesadaran pajak dalam pendidikan sejak dini. Videonya itu bayar pajak ya. Nah, dengan membayar pajak maka kita bisa menikmati fasilitas-fasilitas umum. Pintar Melvin, kasih tepuk tangan dulu buat Melvin. Oke. Tahapan perhitungan PPh pasal 21. Oke ya, kita masuk ke materi ya nak. Ini tadi materi kita yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Nah, ini dari mana ngitung PTKP-nya? Itu yang harus kita pelajari hari ini. Kalau sampai di sini anak-anak ibu tentu sudah paham, tapi ketemu di PTKP-nya belum paham kan cara ngitungnya? Nah, kenapa kita belajar PTKP hari ini? Supaya nanti kita bisa menemukan berapa besar pajak penghasilan atau PPh 21 yang akan kita bayarkan. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, nak? Ada? Nah, ibu kasih satu soal. Siapa yang bisa mengerjakan dapat nilai? Melvin, contoh ya. Melvin sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Berarti PTKP-nya gimana cara ngitungnya? Kode statusnya dulu. Melvin sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Kode statusnya apa, nak? Oke. Kodenya K-2. Kan berarti ini PTKP siapa tadi Bu sebut ya namanya? Melvin, pintar. PTKP Melvin sebesar 67.500.000 rupiah. Paham? Kalau sudah paham, tidak ada pertanyaan lagi. Coba dibuka LKPD-nya yang sudah di-print. Sekarang ibu bagi kelompoknya ya nak. Kelompok 1, Caroline, Ellen, Sherlyn, Leviera. Oke, itu kelompok 1. Sudah ya? Nah, jadi itu nama-nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Sekarang duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, siapa? Langsung lihat temannya. Yang tertib ya. Yang tertib jaga jarak. Silahkan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Yang tertib dan Oke, semua sudah dapat LKPD-nya? Sudah? Sudah. Gimana kira-kira bisa? Bisa ya? Coba didiskusikan dulu ya, dianalisa. Boleh di searching di Google juga nggak apa-apa, di bahan ajar yang ibu kirim juga boleh ya. Ayo nak, kira-kira gimana? Lagi buat. Oh, lagi buat, oke. Kira-kira karena apa ya? Mungkin karena apa ya nak? Mungkin Roland istrinya juga kerja. Oh, bisa jadi ya. Coba ditulis. Mungkin Roland istrinya juga bekerja, bisa jadi juga ya. Ini kira-kira kenapa ya? Sudah ada ditemukan kemungkinannya?
Oh, lagi bahas. Baik. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan boleh ke Ibu nanti ya. Oke, Bu. Sekarang waktunya kita akan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang tidak presentasi silahkan mengamati. Ya, Nak. Nanti kalau ada masukan, boleh memberikan komentar. Ya. Jadi yang tidak presentasi silahkan mengamati. Yang presentasi nanti perwakilan satu-satu ke depan. Paham ya? Oke, kita mulai. Siang semuanya. Selamat siang. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 5. Yang pertama, studi kasus 1 itu karena kemungkinan famili ini bekerja sehingga hak anak menjadi tanggungan suami. Yang kedua, kemudian ada perbedaan jabatan dengan Lili dan Roland. Terus yang ketiga, kemungkinan perbedaan karena lama bekerja. Lanjut ke studi kasus 2. Studi kasus 2 kode pajaknya kelas 3. Kalau untuk karena sudah menikah dan 3 itu ada tanggungan, dia memiliki 4 orang anak, tapi maksimal 3 jadi bisa kelas 3. Lalu cara hitungnya PTKP wajib pajak pribadi sebesar 54 juta dan PTKP kawin sebesar 4.500.000. Lalu PTKP tanggungan 4.500.000 dikali 3 sebesar 13.500.000 dan total menjadi 72.500.000. Oke, tepuk tangan. Sip. Nah, terima kasih sudah dianalisa. Tadi Ibu lihat di LKPD-nya. Tadi kalau yang kelompok 1 studi kasus yang pertama karena kemungkinan jabatan Roland dan Rini berbeda, itu yang dikemukakan di LKPD-nya ya. Terus karena Roland laki-laki, Rini perempuan karena kemungkinan berhubungan dengan lama kerja. Nah, itu analisa kelompok pertama. Analisa dari kelompok kedua, Ibu beri apresiasi buat kalian semua. Pintar-pintar anak-anak Ibu. Nah, sekarang kita akan melihat evaluasi dulu. Ibu akan evaluasi dulu. Kita ambil nilai, coba ambil HP-nya semua. Sekarang waktunya penilaian. Anak-anak Ibu silakan bergabung ke kahoot.it ya. 1, 2, 3, start. Ayo, waktunya sebentar lagi. Siap. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lihat perolehan terakhir. Siapa dia di podium? Yang ketiga, Ellen. Yang kedua, Sylvie. Dan yang ketiga adalah Caroline. Oke, terima kasih buat pencapaiannya hari ini. Jadi yang pertama tadi Caroline, yang kedua Sylvie, yang ketiga Ellen. Oke, anak-anak yang baik. Nah, dari hasil evaluasi ini berarti Ibu bisa menyimpulkan kalau anak-anak sudah cukup memahami ya pelajaran kita hari ini. Pelajaran hari ini kita tentang apa? Iya, perhitungan PPh pasal 21 hari ini sampai ke PTKP. PTKP itu apa tadi, Nak? Penghasilan tidak kena pajak atau penghasilan sebagai pengurang penghasilan pajak ya. Penghasilan yang dikenai pajak sebagai pengurang penghasilan yang dikenai pajak. Oke, tadi kalau perempuan, kalau suaminya menikah, berarti statusnya itu ditanggung siapa? Kalau suaminya berpenghasilan? Suami. Tanggung suami. Oke, karena waktu kita sudah habis, anak-anak yang baik, minggu depan kita akan belajar perhitungan PPh pasal 21-nya, karena hari ini masih terbatas sampai PTKP-nya, langkah-langkahnya tadi sudah Ibu jelasin. Minggu depan kita akan praktekkan perhitungannya. Oke, karena pelajaran kita selesai. Hari ini kita akan tutup dengan doa. Yang berdoa, Ibu minta Lance. Silahkan Lance berdoa. Ya, itu Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sampai dengan pengajaran ini. Siap. Beri salam. Terima kasih Bu Siska. Ya, terima kasih juga anak-anak yang baik. Tetap semangat belajarnya ya. Thank you ya.